Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Busukan kali ini kita akan mengunjungi di sebuah kampung terkutuk yang berada di tengah hutan. Kedatangan kali ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya kami sempat datang ke kampung terkutuk ini saat musim kemarau. Namun setelah musim penghujan akhirnya kita mendatangi lagi untuk melihat dan memastikan apakah benar jalan yang akan menuju ke kampung terkutuk ini memang sangat sulit dilewati apa tidak. Melihat jalan yang kalian amati di depan video ini, bahwa jalan ini masih belum tampak perubahan, padahal setahun yang lalu sempat viral. Jalan yang kita lalui ini masih berupa tanah padas serta bercampur dengan gamping atau kapur ya. Jadi kalian kalau melewati jalan ini siap-siap kalian terjebak karena lumpur atau tanah liat ini menempel di roda kendaraan kalian. Jika kalian ingin mendatangi kampung terkutuk yang ada di tengah hutan ini, kalian harus menggunakan kendaraan roda 2 berupa atau berjenis trail ataupun mobil yang berjenis jeep. Namun bila kalian menggunakan kendaraan matic, maka pasti kalian tidak bisa memasuki kampung terkutuk ataupun menggunakan mobil-mobil biasa. Namun apabila kalian menggunakan sepeda motor jenis bebek, maka kalian perlu sedikit memodifikasinya, yaitu dengan menggunakan ban trail ya, karena jalur ini sangatlah licin saat musim penghujan, mirip jalan menuju lubang bayi. Banyak titik-titik seperti jalan ini ya yang akan kita lewati menuju ke kampung terkutuk. Namun inilah awal dari perjalanan kita untuk melintasi rintangan jalan berlumpur ini. Jadi kami sarankan apabila kalian ingin mengunjungi kampung terkutuk yang ada di tengah hutan saat musim kemarau saja ya, karena kalian pasti tak kuat melewati medan yang berat saat menuju ke kampung terkutuk di saat musim penghujan ini. Belum lagi lokasi kampung terkutuk ini sangatlah jauh dari kampung-kampung yang banyak penduduknya, atau kampung paling dekat pun jaraknya kurang lebih 12 km. Bahkan kampung ini juga sangat jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, maupun pusat pendidikan atau sekolah dasar, sehingga masyarakat kampung terkutuk ini apabila sedang sakit atau melahirkan menuju ke puskesmas terdekat, mereka banyak yang ditandu, dan anak-anak sekolah pun banyak yang jalan kaki serta melepas sepatunya dan dibungkus kresek. Anak-anak dari kampung terkutuk ini apabila mereka berangkat sekolah di saat musim penghujan, mereka berangkat sekitar pukul 4 pagi dini hari atau kisaran subuh sehabis sholat subuh. Jadi mereka menempuh jarak yang cukup jauh demi mendapatkan ilmu pendidikan di sekolah dasar. Coba kalian rasakan penderitaan dari warga kampung terkutuk ini apabila ingin menimba ilmu dan mendapatkan pendidikan serta mendapatkan kesehatan dari pusat kesehatan yang ada.
mereka rela jauh-jauh dengan jalan kaki, bahkan sampai ditandu. Jika kalian tidak membayangkan, coba bayangkan sendiri ya, apabila istri kalian melahirkan dengan jalan atau infrastruktur jalan yang seperti ini, dengan ditandu, maka pasti harapan kalian memiliki anak pasti nggak bisa terkabul karena bisa brojol di jalan. Belum lagi jika orang tua kalian yang sudah sepuh atau sudah tua sedang sakit dan ingin mendapatkan perawatan medis yang infrastruktur jalannya seperti ini, maka kalian siap-siaplah bahwa orang tua kalian bisa pindah alam karena kurang penanganan secara cepat gara-gara jalan atau infrastruktur seperti ini. Belum lagi masyarakat penduduk kampung terkutuk ini saat menjual hasil-hasil pertanian maupun hasil-hasil dari perkebunan maupun hutan, mereka sangat kesusahan apabila pergi menjualnya ke pasar. Sehingga hasil-hasil pertanian mereka cukup dihargai murah, sehingga kesejahteraan masyarakat di kampung terkutuk ini sangatlah di bawah kesejahteraan. Nah, tampak di depan inilah jalan berlumpur. Ini bukan di luar Pulau Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Kalimantan, bukan pula di Papua, namun ini masih ada di Pulau Jawa. Banyak infrastruktur yang belum dirasakan oleh penduduk kampung. Mungkin banyak masyarakat Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa yang iri tentang masyarakat di Pulau Jawa yang katanya sentralistis. Namun inilah bukti bahwa di kampung yang ada di Pulau Jawa masih belum bisa merasakan pembangunan secara merata. Sudah 3/4 abad Indonesia merdeka, namun nyatanya banyak sekali penduduk kampung yang tidak bisa merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah tercantum di Pancasila. Bahkan di video sebelumnya mengenai kampung terkutuk ini, kami datang sebelum pemilihan presiden dan pemilihan gubernur atau kepala daerah. Namun nyatanya hingga selesai pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, masih saja masyarakat di sini belum merasakan pembangunan infrastruktur. Sudah gonta-ganti presiden dan pemimpin daerah, namun nyatanya masyarakat penduduk kampung di sini atau kampung terkutuk ini hanya dijadikan sapi perah untuk memungut suara-suara pencalonan. Hampir seluruh penduduk kampung terkutuk ini sangat antusias apabila ada pencoblosan. Mereka datang ke KPU untuk mendapatkan harapan-harapan, mendapatkan infrastruktur yang memadai menuju ke kampung mereka. Namun nyatanya lagi-lagi mereka hanya mendapatkan janji-janji manis belaka. Bagi kalian-kalian yang ingin membantu masyarakat kampung terkutuk ini terkendala dengan materi, maka cukup kalian viralkan video ini agar bisa dilihat oleh para pejabat-pejabat supaya mereka bisa
mengucurkan dana untuk infrastruktur menuju ke kampung terkutuk ini. Seandainya jalan ini sangat mulus, mungkin kita hanya perlu membutuhkan waktu beberapa menit dari pusat keramaian menuju ke kampung terkutuk ini. Namun dengan medan yang berat ini, maka jangan heran kalian bisa membutuhkan waktu 1 jam hingga 2 jam bila memasuki kawasan kampung terkutuk yang akan kami datangi ini. Seperti yang kalian lihat ini, tampak tak ada seseorang yang melewati jalan ini karena jalan ini memang berat sehingga mobilisasi ya, maksudnya penduduk kampung terkutuk ini sangat terganggu, khususnya apabila mereka ingin menjual hasil-hasil pertanian mereka. Distribusi yang menghambat perjalanan ini sehingga hasil-hasil pertanian mereka apabila dijual dengan tengkulak atau para bakul sangatlah murah, di bawah rata-rata, sehingga pendapatan masyarakat di kampung terkutuk ini sangatlah kecil. Tak hanya infrastruktur jalan saja, namun masyarakat penduduk kampung terkutuk ini juga pengen mendapatkan akses listrik dari PLN. Coba kalian lihat di sekitar kita ini, tak ada tiang-tiang penyangga kabel listrik. Dan memang sih penduduk kampung terkutuk ini juga menghasilkan listriknya maksudnya, namun mereka menyalurkan di kampung yang jaraknya cukup jauh, itu pun dengan swadaya. Bagi kalian-kalian yang ingin mendatangi kampung terkutuk ini saat malam hari, maka jangan harap di sini ada penerangan, listrik pun tak ada. Jadi PJU atau penerangan jalan umum menuju ke kampung terkutuk ini pun juga tak ada. Sebenarnya ada 2 akses jalan menuju ke kampung terkutuk ini, yaitu melalui sisi barat dan melalui sisi timur. Namun kedua jalur tersebut juga memang berat dan memang sulit dilewati menggunakan kendaraan roda 2 apabila saat musim penghujan. Belum lagi ancaman-ancaman dari hewan-hewan liar atau hewan-hewan melata yang ada di sekitaran hutan ini, yang pasti keluar saat musim penghujan. Jadi harap waspada dan hati-hati ya bila melewati jalan ini untuk menuju ke kampung terkutuk. Bila kalian ingin nekat mengunjungi kampung terkutuk yang berada di tengah hutan jati ini, di area pegunungan Kendeng ini, ajaklah beberapa warga yang mengetahui lokasi keberadaan dari kampung terkutuk ini. Kuatirnya apabila kalian datang ke sini, kalian bisa kesasar di tengah hutan. Jangan lupa bila datang ke kampung terkutuk ini, kalian bawalah peralatan-peralatan keamanan untuk menjaga diri bila ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, mengingat kampung terkutuk ini masih berada di tengah hutan. Kampung terkutuk ini juga ditakuti oleh mbak-mbak Mekar, mbak-mbak Bina Arta, mbak-mbak Ambarta, dan mbak-mbak Syariah, dan ditakuti pula abang-abang titil ataupun abang-abang pelcet bila mencari nasabah di kampung ini.
Beberapa saat lagi kita akan memasuki kawasan Kampung Terkutuk ini, yang mana di daerah ini sudah ditandai dengan jalan blok paving namun tertutupi oleh lumpur. Jadi harap waspada, walaupun berpaving namun jalan ini masih licin seperti jalan bayi. Selanjutnya kami meneruskan untuk bisa melihat suasana Kampung Terkutuk yang masih ada hingga kini, dan kampung ini memang betul-betul berada di tengah hutan dan masih belum ada perubahan setelah kami mengunjungi beberapa tahun yang lalu. Ternyata benar menurut penduduk Kampung Terkutuk ini yang memberikan informasi kepada kami bahwa untuk menuju ke kampung mereka di saat musim hujan jalannya memang berat dan sulit untuk dilalui dengan kendaraan matic serta kendaraan biasa tanpa modifikasi bantril ya. Nah, inilah bukti bahwa masih ada rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk yang berada di tengah hutan, dan tampak ini ada sebuah musola tempat ibadah masyarakat Kampung Terkutuk. Namun selanjutnya kami mencari seseorang untuk bisa kami berikan bantuan sosial berupa sembako. Bantuan sosial berupa sembako serta beberapa uang yang akan kami berikan sama penduduk Kampung Terkutuk ini hasil dari video sebelumnya ya. Jadi mungkin bagi kalian secara tidak langsung kalian menonton video ini juga membantu meringankan beberapa beban oleh masyarakat Kampung Terkutuk ini. Rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk ini memang berjarak cukup jauh antara satu rumah dengan rumah lain. Jadi makanya di daerah sini jarang banyak rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk. Rumah permanen di Kampung Terkutuk ini bisa dihitung dengan jari. Selebihnya rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk ini masih menggunakan papan kayu dan masih berlantai tanah. Bahkan di saat harga LPG mahal serta langkanya tabung LPG, maka masyarakat penduduk Kampung Terkutuk ini tak khawatir karena kebanyakan mayoritas penduduk Kampung Terkutuk ini kalau memasak menggunakan kayu bakar yang didapat dari hutan di sekitaran kampung mereka. Namun untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, penduduk Kampung Terkutuk ini biasanya belanja seminggu sekali, bahkan ada pula yang belanja hanya sebulan sekali. Mengingat penduduk Kampung Terkutuk ini apabila untuk makan sehari-hari mereka hanya mengandalkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kampung mereka. Beberapa saat lagi kita menuju ke penghujung kampung ini, namun nanti kami lanjutkan dengan menggunakan jalan kaki karena kendaraan roda 2 kami tidak bisa melewati medan-medan atau jalan sempit yang ada di sekitaran Kampung Terkutuk ini. Selanjutnya kendaraan kami akan kami titipkan di salah satu rumah penduduk Kampung Terkutuk ini, dan untuk selebihnya kami berjalan kaki ya, dan tetap ikuti perjalanan kami memberikan bantuan
sembako. Nah, inilah titik terakhir kendaraan kami bisa berjalan. Nah, setelah kami menitipkan kendaraan kami, akhirnya kami melanjutkan dengan jalan kaki. Karena seperti yang kalian lihat ini, kendaraan roda 2 tidak bisa melintasi jalan sempit karena penuh lumpur dan sangat licin. Nah, seperti inilah rintangan jalan apabila kami nekat menggunakan kendaraan roda 2 kami karena melintasi dasar sungai, dan apabila hujan deras maka ini akan banjir, dan tampak pula di area jalan ini pun sangatlah licin sekali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat penduduk Kampung Terkutuk ini kebanyakan menanam padi di saat musim penghujan karena tanah di daerah sini merupakan sawah tada hujan. Tampak kedua rekan kami begitu antusias membantu kami dalam mendistribusikan bantuan sembako kepada salah satu penduduk Kampung Terkutuk ini, meskipun mereka sangat lelah akibat perjalanan yang cukup melelahkan, namun mereka masih membara semangatnya. Lanjut kita mengejar rekan-rekan kami yang sudah berada jauh di depan kami, dan kami pun ingin melanjutkan perjalanan kami untuk bisa sampai ke tujuan pokok yang kami jadwalkan. Ternyata kami tertinggal cukup jauh dari rekan-rekan kami karena kami ingin memperlihatkan kalian kepada suasana alam yang ada di Kampung Terkutuk ini, dan banyak sekali rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk ini yang masih menggunakan papan kayu jati. Hanya beberapa warga saja yang bisa dan mampu membeli traktor pertanian. Selebihnya mereka hanya bisa menyewa untuk bisa membajak lahan-lahan sawah milik mereka. Nah, kali ini jalanan sedikit menanjak namun penuh tanah, sehingga apabila kita menginjakkan kaki untuk bisa menuju di atas bukit ini bisa terperosok ke bawah. Coba kalian lihat ini ya. Padahal jalan ini menuju ke salah satu rumah penduduk Kampung Terkutuk yang paling ujung dari kampung ini dan belum mendapatkan infrastruktur berupa jalan berpaving. Semoga saja video ini bisa viral dan membantu meringankan beban salah satu penduduk Kampung Terkutuk ini. Bila kalian ingin membantu masyarakat Kampung Terkutuk ini, silakan datang sendiri ke kampung ini dan bangunlah sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat Kampung Terkutuk ini. Jujur kami tidak membuka open donasi. Jadi kalau memang kalian berniat membantu secara materi, silakan langsung datang ke lokasinya ya. Alamat lokasi Kampung Terkutuk ini nantinya disebut oleh beberapa warga yang kami jadikan narasumber untuk kami mintai keterangan tentang perihal Kampung Terkutuk ini.
Tampak di depan ini teman-teman kita sedang lelah karena jalanan agak menanjak sedikit serta jalurnya sangat licin. Vegetasi hutan belantara masih menyelimuti di kampung terkutuk ini yang tampak ada di depan video ini. Jadi memang betul-betul kampung terkutuk ini benar-benar ada di tengah hutan. Selanjutnya kami meneruskan perjalanan kami menuju ke rumah salah satu penduduk kampung terkutuk ini guna menerima bantuan sosial. Tampak jalanan di depan kamera ini penuh lumpur dan sangat sulit dilalui kendaraan roda 2 dan memang betul-betul perlu uluran tangan serta uluran dana guna membangun infrastruktur jalan yang ada di kampung terkutuk ini. Semoga ke depan daerah kampung terkutuk ini mendapatkan kucuran dana guna membangun infrastruktur yang ada di kampung mereka sehingga mereka bisa merasakan manfaat adanya infrastruktur dalam pembangunan terutama di kampung-kampung. Beberapa ratus meter lagi kita sudah sampai ke rumah salah satu penduduk kampung terkutuk ini yang akan kami bisa berikan bantuan sosial. Itu pun bantuan ini dari kalian-kalian yang menonton video ini. Memang sih bantuan dari kalian-kalian ini tidak seberapa, namun dipastikan bisa bermanfaat bagi masyarakat kampung terkutuk ini dan kami hanya bisa menyalurkan dana dari kalian tersebut. Tepat di ujung sana merupakan rumah salah satu penduduk kampung terkutuk ini yang masih berupa papan kayu dan beralas tanah. Namun rumah tersebut mepet dengan tetangganya karena pemilik rumah tersebut tidak memiliki lahan tanah. Di sini ada bangunan 3 rumah. Namun salah satu rumah dari 3 rumah ini yang akan mendapatkan bantuan sosial dari kalian-kalian para penonton yang budiman. Selanjutnya kami mendatangi rumah yang akan kami beri bantuan sosial yang dari kalian-kalian penonton video ini. Namun bukan rumah ini ya, namun yang di samping rumah tampak di depan mata kita ini yang tak terlihat dari luar. Dan inilah rumah yang akan kami datangi ini yang masih beralas tanah. Nah, inilah salah satu rumah dari penduduk kampung terkutuk ini yang akan kami beri bantuan sosial. Coba kalian lihat kesederhanaan mereka dan mereka memakan buah sukun untuk mengganjal perut mereka sebagai pengganti beras. Di sini pun juga ada mesin perontok padi ya, namun secara tradisional atau manual tanpa mesin karena daerah sini bahan bakar sulit dicari. Masih adakah mesin perontok padi tersebut di kampung halaman kalian? Silakan komentar.
Ibu ya Mas. Nah, Bu, nggih. niki kula Enten niku napa disukani penonton. Niki saking penonton, Bu. Sanes saking kula, sanes saking lari-lari. Niku saking penonton sengaja kami salurkan, terutama yang kemarin video kemarin sempat viral ini dari penonton, Bu. Napa welas ngaten nggih? Nggih, saking penonton niku sanes saking kula, sanes saking rencang-rencang niki. Emang niki kangge jenengan sak keluarga. Monggo dipendet. Matur suwun alhamdulillah monggo nggih. Nggih. ditampi Bu nggih. Nggih, matur suwun nggih. Nah, Terus niki enten iki sedikit bantuan nggih. dari penonton. Nggih saking penonton. Memang mboten kata, Bu. Cuma kami kepingin menyalurkan saja yang didapat dari penonton video kemarin itu, Bu. Nggih, matur suwun. Nah. Alhamdulillah nggih mugi-mugi Gusti Allah sing bales ngaten. Nggih. Nah, kangge saking penonton niku sanes saking kula utawi rencang-rencang. Nggih. Nah, ini Ibu sinten ini? Luar sini. Bu Warsini. Kemarin memang videonya sempat viral ya. Nggih. Tentang kampung ini. Kampung apa nih? Karapi. Nah, niku memang bener nggih. Nggih. Apa tentang Awono nggih. Nggih. Nah, terus tebe saking pasar nggih. Pasar apa jeneng sekolahan, Nggih. puskesmas ya. Niku wae mriki dalane nggih koyo ngonten, Bu. Ya nggih medal gondang napa medal Selaguna? Niku Selaguna. Alah nggih nemen medal gondang kok. Nggih. Beda ngaten iki kelep kok. Nggih nggih. Berarti mungkin balik sing apa? Asale wau. Nggih, nggih. Nah. Nah niku wau. Nah, ini Matur suwun. sembako yang kemarin sama sedikit uang yang enggak sebegitu besar nominalnya. Yang jelas kami sudah menyalurkan apa yang kalian tonton ya dari penonton video ini. Nah, ampun Bu. Bapak mriki niku tiang sadean bakso terus sate niku enten, Pak? Mboten wonten, Mas. Nah, sego goreng mboten Mboten enten. wonten. Wandi mawon mboten wonten niki. Lho. Terus napa mawon sing disade daerah mriki niku? Mboten enten tiyang sadean. Ses mawon padus ten nyoba mriki. Lho. Ten gondang mriki lho, Mas. Ten Tepi. Gondang ten Selaguna ten Sumber Gondang riku padus ses niku. Ngriki mboten enten tokone mawon mboten enten. Berarti mriki semoga kulaan nggih tebing nggih. Nggih tebih dalane nggih kados ngoten. Nah, nggih. Berarti mboten enten bakso nggih, padahal kudu arep bakso. Mboten enten ngriki. Bakul janganan mawon mboten enten kok ngriki. Lah ibu-ibuke biasanya nek masak ngoten niku. Alah nggih sak wontene godhong-godhongan ngoten niku tanemane ki ambak. Oh alah, kok bumbu-bumbune Bumbune nggih padus ten Gondang. tebing nggih. Tebih. Nek ujune terang padus ngoten niku. Pak keluh kesah lek ten mriki niku dos pundi jenengan kok sampai manggen ten ngene sampai terpencil kaya ngeten iki. Ya nek masalah niku duka tiyang sepasien. Kula nek kan kantun terusne ten mriki niku. Tiyang sepah riyen kan ten mriki. Dadose kula pun kelahiran mriki mboten semerep asal usule mboten semerep. Dadose niki turun temurun ngoten. Nggih. Nggih. Temurun ngoten niku. Topo be Pak nggih saking dalan raya kota, sekolahan, rumah sakit. Nggih. Ala nek sak Pasar, tiyang sakit ngoten. niku nggih. Mboten kanten-kantenan nek ten mriki niku. Terus umpami lek sampe ngelu ngoten niku lek tumbas sobat ngedos pundi, Pak? Ya medal. Bidan nggih mriki nggih, Pak. Mboten. Lho,
Mboten nate enten bedan mriki mboten nate. Lah nek tiyang babarno Alah nggih betoten Puskesmas Jati Kalen riko. Lah, nek radosane mboten penak ngonten niku dis pundi, Pak? Alah nggih Kak. Enten sing digotong Lho, lho. Apa sih nek dalan bet ngaten niki. Digotong. Nggih nek waktune rendeng ngaten niki. Lho. Katut radosane kaya ngoten bledok ngoten nggih. Ngoten sepeda motor mawon mboten saged nek mentot tiyang sakit. Nggih. Ngarep kantrok malah Ya, nggih. brojol ten dalan nggih, Pak nggih. Lah niku Pak nggih, nggih ngapunten winginane niku kan coblosan nggih. Jenengan nggih nyoblos, Pak. Nyoblos ten dungringin riko malah. Lho. Wonten niku sing dados sing jenengan coblos niku napa eling kali masyarakat mriki lah, sanggak-gak eling. Lah nek masalah ngoten niku nggih duka, ngoten lak pun usaha ngeten niki. Oh, alah. Pak harapan jenengan saking pemerintah dos pundi, Pak? Ya nggih niku lho cara harapane niku ya mugi-mugi niku di dandosi dalane niku lho maksude niku embonge ngoten niku. Dadosi winjing niku lare-lare niku saged panggih kecane ngoten. Nah nek ngeten niki pun sepuh nggih. Nggih. Terus listrik, Pak, listrik mriki wonten listrik. Listrik nggih nyalur ke gundang rika. Tasih nyalur. Nggih. Nggih udah nggih keng damel lampu ngoten niku lho. Nggih. Bantuan apa listrik matahari niku mboten enten nggih mriki. Mboten enten. Pak kaya bansos, bantuan ngoten wonten Pak gitu mriki. PKH ngoten niku. Nggih wonten. Wonten gitu. Nggih. Ya alhamdulillah lek enten bantuan ngoten iki cuma nggih Nggih. radosane ngoten Nggih. kali listrik Pak nggih. Tapi mendete ngeten Bali Desa Puling riko. Tebe. Iki mau kula tingali kok mboten enten niku Pak, sumur sanyu ngoten mboten enten. Mboten enten iki sanyu-sanyu mboten enten. Listrik kan mboten kiyat. Ngangsu nggih. Nggih, mikul niku. Mikul kaya sian ngoten niku nggih. Nggih. Mikul napa? Kale Timbo. Timbo, ngoten niku, nggih. jerigen. Ya, nggih. Masalah toyo nggih ngoten niku nggih. Tapi lek toyo saking napa? Cuma nggih sumber mboten nggih. nate telat nggih. Cuma nggih niku wau mikul nggih. Pancet mikul. Cuma 3 napa nggih mboten telat ngoten lho. Asmanipun jenengan sinten, Pak? Kula taniran. Bapak Taniran nggih, asli warga Asli. mriki nggih. Nggih. Terus yogane jenengan teng pundi, Pak? Ten undang. Ning Gondang pun medal saking mriki nggih. Pun simat asal ngundang. Terima Sing setunggal ten Paritan Galuh Megaluh mriku. nggih. Matur suwun Pak nggih. Badhe tanglet. Niku wau kan kula kali rancang-rancang mantun saking Bu Warsini. Terus niku sanjang nek mriki niku radosane mboten penak nggih. Nggih, trae nggih. Nggih. Nggih sampean nggih semerep ya, Mbak. Nggih, mangkane niku terus nggih tiyang mriki nek sakit niku nggih tebe bahkan nggih ngapunten terus jenengan nggih sempet ditandu waktu Mbak Barno. Nggih, kula nate ditandu. Ditandu niku Nggih, asli. Nggih dipikul ngangge Saking mriki nggih saking mriki saking griya kula mriku. rasane dus pundi Bu iso dipikul ngoten niku. Nggih. Rasane Nggih boten penak nggih. nggih mboten penak ati nggih. Ra karo-karuan nggih. Nggih. Wong ngajenge mbabarne nggih mboten. Nggih ngoten niku. Tapi niku nggih alhamdulillah sehat nggih. Yogane nggih putrane. Yogane mboten manten yoga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapunten lho Bu nggih. Sampai enggak ada Mas ya. Umur 10 dina pun mboten enten. Niku kena napa terus e? Niku lho sirahe sing teruse ajenge gedhi ngoten niku lho napa penyakit napa. Oh, terus dipalus ngoten niku. Oh, Estri jenenge. Be niku napa jenenge? Mergi radosane mboten penak. Terus sampai koyo ngonten mboten nggih. Niku fakta nggih masyarakat mriki nek sakit utawa melahirkan itu ditandu ya saat musim penghujan ya. Nggih kula tok. Pancine nggih randeng ngenten iki trae. Nggih. Nah terus niku sampai jam 11 to awan ngeten iki jam 11 to sampai jam sedasa mboten nglairne terbake kula diterning ngidul ditandu. Ten Kertosono. Lho tebe nggih. Nggih.
Mobilnya ten Gondang. Nah, nggih mriki kita sampai pundi gondang kan nggih tebe. Nggih ditandu. Napa malih Biyen boten ditandu? enten senter nggih. Nika Petromak. Petromak gandul Lho. dikumpul ngoten nika. Nggih nggih. Siye. Terus harapannya jenengan dus pundi Bu kangge pemerintah Bu? Nggih harapannya nggih pengin didadosne Napa? nikune napa dalane. Oh, radosane nggih. Supaya mboten enten sing mengalami nasib kayak jenengan nggih Bu nggih. Padahal masyarakat mriki nggih dek winginane ku nggih nyoblos nggih. Nyoblos ten mriku ten duringe. Nah nggih. Terus wonten niku nek pun dados pejabat dos pundi Bu? Lah nggih cukup kok. Sampai saprene kok dereng anu. Padahal pun ganti presiden pen pinter nih. Ping sampai kula sepuh Oh, nggih. Ini dengan ibu siapa ini? Ibu Kasiam. Ibu Kasiam. Yang asli bener-bener waktu melahirkan ditandu nggih. Nggih. Nah, fakta niku nggih Bu. Nah, saestu kok kula. Nah. Niki warga pundi Bu jenengan mriki? Tegalabi ini. Nah, tumut pundi? Tumut Puling Gunung. Kabupaten. Kabupaten Nganjuk. Nah, Kabupaten Nganjuk. ini semoga pejabat pemerintah setempat mendengarkan keluh kesahnya penduduk jenengan. Nggih. Bahwa sampai ada yang sakit bahkan melahirkan ditandu karena infrastruktur jalan masih kurang memadai, bahkan belum sempat dirasakan oleh masyarakat sini. Tegalabi. Nah, matur suwun Bu. Nggih, sami-sami. Nggih. Terus nek mriki ke pasar tebe sekolah ten pundi mriki? Sumberan. Sumberan. Nek saya SMP teng Ngasem. Dia melampah dugi Sumberan. Riyen putu kula niku sepeda disalap ten Gundang terus ten Sumberan niku melampah mangke taraken ibuke. Dia nek mapat nggih di. Nek wangsul nggih dipapat Loh, tebe lho. ten Ngasem. Nah, nggih. Riyen ten Bersono. Loh. Tahu apa? Mriki ibaratnya kayak lijo-lijo tukang sayur niku wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Ten Sumberan ten Gundang. Terus ke bensin damel alat-alat pertanian iki. Nggih. Tumbas ten Solo Kuno ten Lho. Gundang. Nek ten mriki pinten? Mboten ten Tiang Sadi. Mboten enten yang sadi. Lho. Berarti dosa nggih 19 nggih ten niku. sak litere niku nggih. Sak ada aqua. Nggih. Kali sak meter sak liter setengah paling nggih. Ada aqua. Sing ageng. Tumut pundi niki, Bu? Pole. Mboten kabupaten? Nganjuk. Loh. Masih ada ya masyarakat seperti ini kampungnya. Terus harapannya jenengan dus pundi Bu kangge pemerintah, Bu? Lah nggih terus pundi wong sami usul nggih ngeten mawon niku. Mboten direken nggih. Nggih. Mek dipendet suarane tok nggih. Nggih. Mek nek dicoblos tok tapi barang dados mboten purun mensejahterakan masyarakat nggih. Nggih nate riyen bupati kados Pak Taupe, kados sing sinten niku. Pak sinten sing wingking niku terus gantos niku. Nggih mriki. Mriki. Nggih. Mriki tok tapi mboten enten apa kemajuan nggih. Mboten nggih janji-janji. Oh janji-janji doang. Lah janji-janji palsu. Barang pun dados supe ya Allah. Ibu sinten namine? Temuna. Ibu Temuna. Matur suwun nggih Bu nggih. Sami-sami.